Assalamualaikum Sobat Muslim. Siapa yang tidak kenal dengan salah satu Nabi yang terkenal dengan ketampanannya? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan putra Nabi Ya'qub yang diperintahkan berdakwah untuk bangsa Kan'an di Mesir, dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf alaihi salam berupa kemampuan mentakwilkan mimpi. Sebelum kita lanjut, yuk di subscribe, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan dibagikan kepada orang lain. Suatu hari, Yusuf kecil bermimpi dan bercerita tentang mimpinya kepada sang ayah. Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Mendengar ucapan tersebut, Nabi Ya'qub meminta Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Melalui mimpi itu, Nabi Ya'qub mengetahui bahwa kelak Yusuf juga akan diangkat menjadi rasul. Karunia wajah tampan dan rupawan yang dimiliki Nabi Yusuf menimbulkan rasa iri di dalam diri saudara-saudaranya. Rasa iri itu pula yang membuat saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf ke sebuah sumur tanpa sepengetahuan Nabi Ya'qub. Mereka mengatakan kepada sang ayah bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Yusuf kecil yang terperangkap di dalam sumur diselamatkan oleh musafir yang lewat. Para musafir itu membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya dengan harga murah. Di Mesir, Yusuf kecil dibeli dan bekerja sebagai pelayan di rumah Al-Aziz, salah satu pembesar di Mesir. Saat beranjak dewasa, Nabi Yusuf menjadi orang yang kuat, tampan dan juga pintar. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf, sebuah keahlian mengartikan mimpi. Istri Al-Aziz bernama Zulaika selalu memperhatikan Yusuf dan tertarik kepadanya. Mulailah ia menampakkan rasa sukanya melalui isyarat dan sindiran. Tetapi Yusuf berpaling darinya dan tidak peduli terhadapnya. Maka mulailah wanita ini berpikir bagaimana caranya agar dapat merayu Yusuf. Suatu hari, ketika suaminya pergi, Zulaika memanfaatkan kesempatan itu. Ia mengunci pintu rumahnya dan mengajak Yusuf untuk masuk ke kamarnya serta memintanya melakukan perbuatan keji dengannya. Nabi Yusuf alaihissalam menjaga dirinya dengan menolak ajakan Zulaika. Ia berkata sebagaimana yang dimaktub dalam Al-Quran, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Quran Surah Yusuf ayat 23. Lalu Yusuf segera pergi menuju pintu untuk keluar dari kamar itu. Namun Zulaika menarik Yusuf dari belakang untuk menghalanginya keluar dan menahan gamisnya hingga robek. Tiba-tiba Al-Aziz pulang dan suasana menjadi semakin memanas. Zulaika menuduh Yusuf sebagai orang yang khianat dan berupaya menzaliminya. Nabi Yusuf pun membela diri dan berkata bahwa Zulaika lah yang telah merayu dirinya. Al-Aziz kemudian meminta penyelesaian kepada salah seorang keluarganya. Lalu orang itu berkata tanpa ragu sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, "Lihatlah, jika baju gamisnya koyak di depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Yusuf ayat 26-27. Al-Aziz meminta Yusuf untuk membiarkan masalah ini dan tidak membicarakannya di depan seorang pun. Lalu Al-Aziz meminta Zulaika meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Gosip dengan cepat tersebar di Mesir. Kabar Zulaika menggoda pelayan terdengar ke seluruh negeri. Zulaika yang tak senang dengan kabar tersebut mengundang para perempuan ke rumahnya. Dia memberikan pisau beserta jamuan untuk para tamunya. Ia ingin membuktikan bahwa ketampanan Nabi Yusuflah yang membuat ia melakukan itu. Zulaika lalu memanggil Yusuf untuk keluar bertemu dengan tamunya. Tak ayal, para tamu pun terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf dan melukai tangannya sendiri saat memotong jamuan. Zulaika berkata sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, "Itulah orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan diri kepadaku. Akan tetapi dia menolak, dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina." Quran Surah Yusuf ayat 32. Namun, kejadian tersebut malah membuat Nabi Yusuf mendapatkan fitnah. Al-Aziz menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam penjara karena dituduh melakukan hal tercela kepada Zulaika. Di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang pemuda yang meminta Nabi Yusuf mengartikan mimpi mereka berdua. Nabi Yusuf mengajak kepada kedua pemuda itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah
dan meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala, lalu kemudian mentakwilkan mimpi mereka. Nabi Yusuf mentakwilkan bahwa seorang dari mereka akan dibebaskan dan kembali bekerja sebagai pelayan Raja Mesir, dan pemuda yang satunya lagi akan dihukum mati. Nabi Yusuf berpesan kepada seorang pemuda yang akan dibebaskan agar menyampaikan kepada Raja Mesir bahwa ia dimasukkan ke penjara atas tuduhan palsu dan tidak bersalah. Setelah pemuda tersebut terbukti bebas dan kembali bekerja sebagai pelayan raja, setan menjadikannya lupa untuk menyampaikan pesan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf harus mendekam di dalam penjara untuk waktu yang lebih lama. Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Namun tak seorang pun dapat mengartikan mimpi tersebut, hingga salah seorang pemuda yang selamat teringat kepada Yusuf. Ia meminta Yusuf untuk dapat menafsirkan mimpi sang raja. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi tersebut dan kemudian berkata, "Maka jika takbirku ini menjadi kenyataan, seharusnya kamu menyimpan baik-baik apa yang telah dihasilkan dalam tahun-tahun subur, serta menghemat dalam penggunaannya untuk persiapan menghadapi masa kering, agar supaya terhindar rakyat dari bencana kelaparan dan kesengsaraan." Keberhasilan Yusuf mengartikan mimpi itu membuat Raja Mesir ingin membebaskan Yusuf. Namun Nabi Yusuf menolak untuk dikeluarkan dari penjara sebelum dibersihkan namanya dari segala tuduhan dan fitnah. Kemudian Raja Mesir memanggil Zulaikha dan para wanita yang menghadiri jamuan makan Zulaikha. Wanita-wanita itu berkata bahwa Yusuf adalah orang yang jujur, soleh dan bersih. Bahkan Zulaikha pun mengakui kesalahannya yang telah menyebabkan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Raja Mesir kemudian menginginkan Yusuf menjadi salah seorang terdekatnya. Yusuf pun meminta untuk menjadi bendahara, seseorang yang berkedudukan tinggi di Mesir. Suatu hari, 10 saudara yang membuang Nabi Yusuf datang dari Palestina untuk meminta persediaan makanan ke Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam langsung mengenali saudara-saudaranya itu. Saat itulah Nabi Yusuf berpesan untuk datang kembali sambil membawa Bunyamin, saudaranya yang baik yang saat itu tinggal bersama Nabi Yakub. 10 saudara itu datang kembali membawa Bunyamin. Kepada Bunyamin, Yusuf memberitahu bahwa dia adalah saudaranya yang dibuang. Nabi Yusuf memerintahkan saudaranya untuk membawa bajunya dan mengusapkannya pada wajah ayahnya. Saat anak-anaknya datang membawa baju tersebut, Yakub dapat mencium bau Yusuf dari kejauhan. Anak-anaknya mengusap baju Yusuf kepada ayahnya yang sudah menua dengan penglihatan yang mulai kabur. Pakaian itu membuat Yakub bisa melihat kembali dengan jelas. Nabi Yakub pun pergi bersama anaknya menuju Mesir untuk bertemu dengan Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara." Ucap Yusuf sesuai surah Yusuf ayat 100. Demikian Sobat Muslim, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat kita teladani dan ambil pelajaran. Mulai dari pembuangannya ke sumur oleh saudara-saudaranya yang merasa iri dan cemburu, difitnah dan dipenjara, hingga akhirnya menjadi pemimpin hebat di Mesir. Jika antum memiliki informasi lainnya untuk melengkapi kisah tersebut, silahkan komen di bawah. Jazakallahu khairan katsiran.